Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhsin dari kelas Sistem Informasi Reguler A 2018. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari nilai netting, loading, offsetting, dan explosion pada soal UTS mengenai bahan baku sebagai berikut. Oke, baiklah, di sini kita lihat soal ada alur di mana D ke 2C, lalu ke A, dan D ke 3B. Soalnya, jika diketahui untuk memproduksi barang diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Ini kondisi A, ini kondisi B, kondisi C, dan kondisi D. Pertanyaannya, untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut. 1 netting, 2 loading, 3 offsetting, 4 explosion. Jadi setiap bahan baku kita cari netting, loading, offsetting, dan explosion. Dan soal nomor kedua, jelaskan kesimpulan dari hasil nomor 1 di atas. Jadi bila dilihat dari gambar ini, maka kita akan mencari nilai dari bahan baku D terlebih dahulu. Oke, untuk bahan baku D, kondisi bahan baku D, pencarian nilai bahan baku D menggunakan fixed period requirement dengan intuisi load sebesar 4 bulan dan lead time 1 bulan. Ya, ini sudah diisi kondisinya, maka di sini kita isi persediaan di tangan pada bulan ke-1 sisa 8 dan bersihnya tidak ada. 8, 15, di sini kosong, kebutuhan bersihnya 7. Ini jadwal penerimaan persediaan, maka persediaan sisa 5. Sini tidak ada. Di sini kebutuhan 15, persediaan 5, artinya dibutuhkan kebutuhan bersih sebesar 10. Dan di sini 0, di sini 28. Karena tidak ada lagi persediaan. Di sini 15. Di sini 0 juga. Turun 20. Di sini 0, di sini 23. Oke. Baiklah. Kita sudah mencari nilai netting dan loading, akan kita cari dengan metode FPR. Metode FPR itu membuat pesanan hanya pada periode konstan tertentu saja. Periode pemesanan dilakukan dengan intuisi dengan jumlah pemesanan didasarkan pada jumlah kebutuhan bersih pada periode yang akan datang. Pada kondisi di mana tidak ada permintaan pada periode pemesanan akan digeser pada periode berikutnya. Jadi kalau nggak ada permintaan maka akan digeser, nggak dihitung bulannya. Di sini kita masukkan kebutuhan bersihnya. Pada bulan ke-1 itu nggak ada kebutuhan bersih. Kita lihat dari hasil netting. Pada bulan kedua itu 7, bulan ketiga tidak ada, bulan keempat 10, bulan kelima 28, 15, 20, dan 23. Oke, jadi di sini untuk melakukan loadingnya dengan intuisi 4 bulan. Artinya kebutuhan bersih selama 4 bulan akan dilakukan loading, yakni pada bulan kedua, bulan keempat, kelima, dan keenam. Yang bila dijumlahkan hasilnya adalah 60 untuk 4 bulan. Jadi persediaannya sisa 53. Di sini tetap 53. Di sini sisa 43. Di sini sisa 15. Di sini habis, maka dilakukan loading lagi pada bulan ke-7 dengan intuisi 4 bulan. Karena di sini sisa 2 bulan, maka 2 bulan saja sebesar 43. Di sini sisa 23 dan di sini 0. Jadi ini adalah hasil dari loading. Hasil loadingnya. Hasil loading pada bahan baku D.
baku D. Selanjutnya kita akan mencari nilai offsetting. Nah, nilai offsetting ini kita masukkan tadi persediaan di tangan ini hasil dari netting tadi. Oke. Di sini kita tambah nilai offsetting. Oke, ini kita hapus. Oke, nilai offsettingnya tadi kita lihat lead time-nya berapa. Lead time-nya 1 bulan. Maka di sini dilihat dari kebutuhan bersih 1 bulan sebelum dimasukkan berapa nilainya untuk kebutuhan bersih. 15, 20, 23. Dan explosion ini sama seperti offsetting, ini untuk langkah seterusnya. Nah, di sini kita rubah menjadi rencana pemesanan. Rencana pemesanan inilah yang nantinya akan menjadi turunan untuk kebutuhan kotor bahan baku berikutnya. Oke, kondisi bahan baku C. Kita lihat lagi soalnya. Di sini C bersumber dari D. Artinya kebutuhan kotor pada bahan baku C akan diisi dengan rencana pemesanan pada bahan baku D. Ini adalah bahan baku D. Nah, rencana pemesanan ini menjadi sumber untuk kebutuhan kotor pada bahan baku C. Oke, kita copy ke bahan baku C. Ya, ini kondisinya pencarian nilai loading nanti menggunakan metode load for load dengan lead time 1 bulan. Oke, kita masukkan di sini pada bulan ke-1 7, bulan kedua tidak ada, pada bulan ketiga sebesar 10, pada bulan keempat sebesar 28, pada bulan kelima sebesar 15, pada bulan ke-6 sebesar 20, pada bulan ke-7 sebesar 23. Nah, kita kembali lihat ke soal di mana di sini D menjadi 2C. Di sini ada angka 2, artinya kebutuhan kotor dikalikan dengan 2. Di sini 7 dikali 2 jadi 14. Ini juga dikali 2. Ini 28 dikali 2. 28 dikali 2 56. 15 dikali 2 30. 20 dikali 2 40. 23 dikali 2 46. Ini kosong. Maka kita akan mencari nilai nettingnya. Di sini tidak ada persediaan di tangan, artinya persediaan di tangannya 0. Maka kebutuhan bersihnya 14 di sini. Di sini persediaan di tangan 0 juga, kebutuhan bersih nggak ada. Sini ada penerimaan persediaan namun kurang, jadi persediaan di tangan 0. Di sini sisa 12. Di sini 0 juga, sisa 46. 0 30, 0, di sini 20 karena ada persediaan masuk, di sini 0, di sini 46, di sini 0 dan di sini kosong ya. Jadi loadingnya
menggunakan metode load for load. Di sini dijelaskan metode menggunakan kondisi di mana pola kebutuhan yang berubah-ubah tidak teratur pada sistem produksi yang mempunyai setup permanen pada proses berikutnya. Dengan selama memperhitungkan kembali bila terjadi perubahan pada kebutuhan bersih, maka diharapkan tidak ada persediaan di gudang sehingga biaya penyimpanan akan menjadi nol. Nah, jadi di sini biaya penyimpanannya diupayakan akan menjadi nol. Dengan demikian, metode ini juga cocok untuk produksi dan biaya penyimpanan yang sangat besar. Jadi kita masukkan dulu kebutuhan bersihnya di sini. Pada bulan ke-1 14, kedua tidak ada, bulan 3 12, bulan ke-4 46, 30, 20, 46. Nah, di sini tujuannya adalah biaya penyimpanan persediaan jadi 0. Kita isi dulu dengan angka 0. Jadi loading akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan bersih. Jadi kita masukkan saja 14. Sini tidak ada, di sini 12. Di sini 46. Di sini 30, 20 dan 46. Oke, jadi inilah nilai load pada bahan baku C. Selanjutnya kita mencari nilai offsetting. Offsetting itu dari nilai netting tadi. Kita copy dulu. Oke, di sini kita tambahkan offsetting di bawahnya. Untuk mencari offsetting ini kita cari lead time-nya. Lead time dari ini adalah 1 bulan. Artinya 1 bulan sebelum. Jadi di sini 1 bulan sebelumnya kita masukkan kebutuhan bersihnya 14. Jadi di sini 12, 46, 30, 20, 46. Nah, inilah nilai offsetting, dan untuk nilai explosionnya juga diambil dari nilai offsetting. Di sini kita ubah menjadi rencana pemesanan. Nah, ini adalah bahan baku D tadi yang akan menjadi kebutuhan kotor pada bahan baku A. Namun kita mencari bahan baku B terlebih dahulu. Oke, di sini kondisi bahan baku B dan kondisi berikut. Kita akan mengisi kebutuhan kotornya terlebih dahulu, namun kita lihat lagi soalnya. Dari 3B, dari D sumbernya. Artinya kita mengambil kebutuhan kotor dari rencana pemesanan pada bahan baku D. Kita copy dulu bahan baku D. Oke, di sini kita isi kebutuhan kotornya 7. Di sini tidak ada. Di sini 10. Di sini 28. Di sini 15. Di sini 20. Di sini 23. Dan di sini tidak ada. Oke, kita lihat lagi soalnya. Di sini soalnya ada angka 3, 3B, artinya kebutuhan kotor dikalikan dengan 3. 7 dikali 3, 21. 10 kali 3, 30. 28 dikali 3 menjadi 75 tambah 9, 84. Jadi 84. 28. Iya, 84. 15 dikali 3 menjadi 45, dan 20 dikali 3 menjadi 60. Ini dikali 3 menjadi 69. Oke, persediaan di tangannya 18 kurang 21 habis 0, artinya masuk kebutuhan bersih
menjadi 3. Di sini ada penerimaan persediaan di tangan 10. Di sini kebutuhan bersih kosong. Di sini 30. Kebutuhan bersih 20. Di sini kosong juga. 84 kurang 10 74. Di sini kosong juga. Di sini 45. Di sini kosong 40. Kosong 69, kosong dan kosong. Nah, untuk loadingnya menggunakan metode FOQ. Jadi metode ini berdasarkan intuisinya, saat dibutuhkan maka akan dilakukan loading. Intuisinya sebesar 20. Oke, kita masukkan dulu kebutuhan bersihnya di sini dari bulan pertama. 3 nggak ada, terus 20, 74, 45, 40, 69. Oke. Di sini dilakukan loading sebesar 20. Jadi persediaan sisa 17. Sini tidak ada, juga 17. Nah, di sini kurang maka dilakukan loading lagi 20, sisa 17. 17 dan 74 juga kurang, dilakukan loading 20. Masih kurang maka ditambahkan lagi dengan 20. Masih kurang juga ditambah lagi 20. Menjadi 77. 77 dikurang 74 sisa 3. Di sini dilakukan loading juga 20. Masih kurang, loading lagi 20. 43 masih kurang, loading lagi satu kali lagi 20. Nah, jadi di sini 15 tambah 3 sisa 18. 63 dikurang 45. Iya, 18. Di sini dilakukan loading 20. Jadi 38 masih kurang, loading sekali lagi 20 lagi. Jadi sisa di sini 18. Nah, di sini juga kurang, lakukan loading 20 tambah 20 tambah 20, 60 ditambah 18, 78. Artinya sudah cukup, nggak perlu loading lagi. 78 dikurang 69, jadi sisa 9. Sini 9. Oke. Jadi inilah untuk nilai loadingnya pada bahan baku B. Oke, mencari nilai offsetting selanjutnya dari hasil netting kita ambil. Di sini kita tambahkan Oke, di sini kita mencari offsetting dan harus mengetahui lead time-nya. Lead time-nya 2 bulan. Oke, ya, di sini kebutuhan bersihnya 3. Artinya karena 2 bulan, tetapi ini pada bulan pertama, artinya pada awal harus sudah ada 3. 20 2 bulan sebelumnya, di sini 20, lead time 2 bulan. Di sini 74, sini 45, di sini 40, dan di sini 69. Untuk nilai explosionnya juga sama dan offsetting, kita ubah saja. Kita ubah menjadi rencana pemesanan. Jadi inilah hasil untuk kebutuhan bahan baku B. Oke, selanjutnya kita lihat kondisi bahan baku A. Kita kembali ke soalnya.
soal kita lihat. Nah, A ini berasal dari C, artinya kebutuhan kotor A akan kita ambil dari rencana pemesanan bahan baku C. Dan kita lihat di sini A tidak ada angka, artinya tidak perlu dilakukan perkalian bahan baku C. Ini dia. Kita ambil rencana pemesanannya ke bahan baku A. Oke, kita letakkan di sini. Nah, kita masukkan, artinya dari awal sudah ada kebutuhan kotor di sini 14. Sini tidak ada, karena tidak ada kita pindahkan saja ke bulan pertama 14. Bulan kedua 12, bulan ketiga 46, bulan keempat 30, sini 20, dan di sini 46. Sini tidak ada, sini juga tidak ada. Oke, kita hitung 22 dikurang 14, artinya masih ada persediaan di tangan sebesar 8. Kebutuhan bersih tidak ada. Di sini 8, artinya kosong, kebutuhan bersih menjadi 4. Di sini kosong juga. 15, 45. 36 kurang 51, 4 dikurang 1, 3, 31. Sini kosong, di sini 30. Nah, di sini kosong, di sini juga kosong karena ada penerimaan. Di sini kosong. Sini kebutuhan bersihnya 46. Ini juga nggak ada kebutuhan bersih, persediaannya kosong. Nah, oke, inilah nilai netting dari bahan baku A. Oke, selanjutnya kita cari loading dengan metode fixed order quantity. Di sini kita ada rumus yang harus kita kerjakan untuk mencari nilai loadnya. Oke, kita cari loadnya dengan rumus yang ada. Oke, di sini D-nya kita masukkan. Nilai D adalah total kebutuhan satu periode. Total kebutuhan satu periodenya sebesar 450. 450 biaya pemesanan K, biaya penyimpanan H. Pemesanan 2000 dan penyimpanan 2500. Oke. Di sini kita masukkan 2500. Di atasnya D tadi 450. Kalau tidak salah kita cek lagi nanti. Dan K-nya itu 2000 biaya pesan. Kita lihat untuk unitnya. Ya betul, 450 unit. Oke. Di sini hanya tetap 2500. Sini 2 kali 45 90, 900 dikali 2000 1.800. 18 kosongnya 1.800. 5 kali 1 2 3 4 5. Oke, copy lagi 1.800. Kita pakai kalkulator di sini. 1, 8, 1, 2, 3, 4, 5 dibagi dengan 2500 sama dengan 720. Oke. Artinya di sini 720. Akar dari 720 adalah 26. Jadi loadingnya 26. Kita masukkan kebutuhan bersihnya terlebih dahulu. Pada bulan kedua 4, 31, 30. Bulan ke-6 46.
Oke, kita lakukan loading di sini 26. Persediaan 26. 4. Ukuran load belum 22. Di sini lakukan loading lagi 26. 6, 31, 5, 17 artinya persediaan di sini 17. Sini dilakukan loading lagi 26. 4, sini 13. Sini tetap 13. Sini dilakukan loading lagi 26. 6, 20 ya. Artinya 2 kali loading ini. 6 tambah 26, loading 1 kali lagi menjadi 26 menjadi 52. 52 dikurang 46. 46 ditambah 13 17. 17. Sini 17 dan di sini 17. Oke, inilah nilai loading pada kebutuhan A. Untuk nilai offsettingnya kita ambil dari loading netting tadi. Lead time-nya sebesar 1 bulan. Oke, offsetting V kita tambah 1 di sini. 31, 30 dan 46. Jadi inilah nilai offsettingnya dan nilai explosionnya. Kita rubah saja menjadi rencana pemesanan. Oke, inilah nilai dari bahan baku A. Oke, untuk soal kedua yakni jelaskan kesimpulan dari hasil soal nomor 1 tadi. Jadi jangan terkecoh, kita berfokus pada gambarnya terlebih dahulu. Gambarnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini D terlebih dahulu, maka kita harus mencari D. Dan dari hasil D itu nanti rencana pemesanannya akan menjadi kebutuhan kotor pada bahan baku C dan bahan baku B. Dan di bahan baku C itu akan dikalikan 2, pada B dikalikan 3. Untuk bahan baku A, kebutuhan kotornya didapat dari rencana pemesanan pada bahan baku C. Jadi pengerjaannya harus dari bahan baku D terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai netting, loading, offsetting, dan explosion pada keempat bahan baku tersebut.